Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya harapkan bagaimana kita bisa menanamkan cita-cita yang baik, impian-impian yang baik untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Saya kaget membaca satu cerita seorang guru di sekolah bertanya impian-impian anak-anak sekolah. Ada yang berkata saya ingin jadi pilot, ada yang berkata saya ingin jadi dokter, ada yang berkata saya ingin menjadi pemain bola. Bermacam-macam impian. Tapi yang menarik perhatiannya satu anak. Dia berkata, Ustaz, kalau saya punya impian dan cita mau jadi sahabat. Kok jadi sahabat? Heran gurunya. Sahabat sudah meninggal, tidak ada sahabat lagi ini. Bagaimana kau mau jadi sahabat? Saya tidak mau tahu. Saya mau jadi sahabat karena ibu saya setiap mau tidur dia suka menceritakan sahabat Rasul. Jadi saya cinta mereka dan saya mau jadi seperti mereka. Subhanallah, itulah kembali kepada orang tua yang mendidikkan anak. Malah yang lebih luar biasa, ada seorang anak di sekolah mau dibukul sama gurunya. Kayaknya gurunya di pagi hari lagi punya masalah sama istrinya, jadi dia buat masalah sama muridnya, anak-anak sekolah. Tidak berani lawan istrinya, jadi melawan anak-anak. Begitu datang masuk kelas, dia langsung perintahkan anak semua berdiri dan majukan tangannya, mau pukul semua. Tambah alasan. Mereka kaget, kok gurunya mau seperti itu. Tapi ada satu anak berkata, guruku, guru tidak bisa memukul saya dan tidak akan bisa menghukum saya. Kaget gurunya, malah tambah sakit hati gurunya. Anak kecil lo berani lawan aneh. Apa yang urusan? Guru, maaf, guru tidak bisa mukul saya dan tidak bisa hukum saya. Pertama, saya tidak punya dosa dan salah. Yang kedua, ini anak kecil, anak masih SD. Dia berkata, saya sudah salat subuh berjamaah. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah akan dijaga oleh Allah sampai malam hari. Jadi guru saya tidak bisa macam-macam sama saya. Subhanallah. Ini namanya keyakinan yang luar biasa. Ditanamkan rasa cinta ibadah, ditanamkan rasa cinta sahabat. Seperti itu akan menjadi generasi yang akan datang. Cinta Quran, cinta salat, cinta masjid, cinta sahabat. Sekarang lingkungan kita ada seorang ibu datang ke rumah nangis-nangis. Kenapa nangis? Karena anaknya mengikuti aliran yang menantang sahabat, aliran yang mencaci maki sahabat. Ini anaknya. Padahal kita bapak ibu sudah belajar sejak kecil. Di Indonesia itu kita belajar Ahlus Sunnah. Apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak kecil kita setiap salat tarawih berdoa untuk mendoakan sahabat. Sampai kita berkata, wal khalifatul awal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq taraddaw an. Makmum semua bilang apa? Radhiyallahu an. Betul kan? Malah ada orang-orang yang tidak ada malunya, yang tidak ada rasa takut, yang tidak menghargai kita sebagai orang-orang yang memiliki pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencaci maki sahabat. Yang saya bukan herankan mereka karena mereka membenci Ahlus Sunnah, tapi yang saya herankan adalah bagaimana masyarakat tertipu yang sudah sejak kecil dia mempelajari sahabat dan mendoakan sahabat dan berridha kepada sahabat, berdoa kepada Allah diridai oleh Allah sahabat Rasul.
tapi bisa tertipu dan bisa dia masuk ke aliran mereka. Bapak Ibu, hati-hati. Oleh karena itu harus kita kembali mulai sekarang belajar siapa sahabat Rasulullah. Ini kita bukan hanya iman dan percaya kepada Rasul. Kita bukan hanya iman dan percaya kepada keluarga Rasul, tapi kita punya kewajiban juga memuliakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasul, kita memiliki kewajiban menghormati mereka. Keluarga Rasul, kita mengagungkan mereka. Tapi bukan berarti kita menimbah mereka atau berlebihan terhadap mereka sampai ada orang berkata keluarga Rasul manusia yang maksum. Kalau mereka berkata sesuatu, itulah sesuai perkataan Allah, tidak bisa disalahkan. Itu pemahaman yang keliru. Semua manusia, siapapun, dari manapun, adalah punya salah dan bisa jadi benar apa yang dia sampaikan dan bisa salah apa yang dia sampaikan. Dan kita tidak boleh menerima sembarangan. Termasuk saya, kalau menyampaikan sesuatu yang sudah tidak ada tuntunan dari Quran dan hadis, atau sudah dijelaskan oleh ulama yang mu'tabar, ulama yang kita percaya, ulama ahlus sunnah wal jamaah, jangan sembarangan kita terima kalau belum dijelaskan dasarnya. Karena setiap ustaz, setiap orang pendakwah, termasuk saya, bisa benar, bisa salah. Tapi yang tidak boleh kita bermusyawarah diri atau menolak atau berfikir adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, pasti harus sami'na wa ata'na. Oleh karena itu, hati-hati dengan BB, SMS, Facebook atau hal-hal yang lain yang menyebarkan hadis bersabda Rasul tapi sebenarnya tidak pernah bersabda Rasul. Itu sekarang salah satu cara orang-orang yang mau menyiasatkan dan menghancurkan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Masuki hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang tidak benar, dan menyampaikan kepada kita qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Dan di akhiri hadis ini rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Yang kita selama belajar, memang hadis Bukhari Muslim sudah disepakati oleh ulama ahlus sunnah. Hadis mereka ini, dua hadis ini Bukhari Muslim, hadis yang benar. Tapi jangan orang karena berkata Bukhari Muslim berarti memang betul di Bukhari Muslim. Banyak orang bawa hadis, malah ada yang menyebarkan hadis dalam satu catatan, tulisan. Dan saya sudah pernah menerima satu tulisan dan saya kaget membaca satu hadis. Katanya di dalam buku Bukhari dan Muslim. Begitu kita periksa dalam Bukhari dan Muslim, ternyata tidak ada hadis itu. Oleh karena itu hati-hati. Harus kita tahu di mana belajar, dan harus kita tahu sama siapa belajar. Dan kita harus percaya dan yakini apapun yang kita belajari, kalau memang kita punya salah faham terhadap yang kita belajari, belum tentu ibadah kita benar. Oleh karena itu harus kita periksa di mana belajar, sama siapa belajar, dan harus banyak belajar. Karena ilmu yang benar ini yang akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu, ingin masuk surga dengan cara yang mudah atau yang sulit? Mau yang mudah, dengan cara yang cepat, dengan jalan yang mudah? Satu, belajar ilmu. Karena kata Rasulullah, menuntut ilmu yang membawa kita dengan cara mudah menuju ke surga Allah. Ilmu yang benar, ilmu Quran dan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Allah,
senantiasa dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Fitnah yang paling bahaya adalah fitnah dalam agama. Ditipu kita dalam hal agama. Apalagi yang berhubungan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terutama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang sama-sama kita cintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah baca dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah telah ridha, Allah telah ridha terhadap sahabat. Bagaimana sahabat itu boleh dilaknati? Allah saja ridha, apalagi orang-orang yang melaknati mereka, na'udzubillah. Malah saya mendapatkan satu catatan doa yang dibacakan oleh sekelompok yang saya heran bisa masyarakat Indonesia tertipu. Apakah dia tidak mengerti apa yang dia baca atau hanya ikut-ikutan? Di dalam bacaan itu ada satu catatan wirid doa macam zikir yang ditetapkan membaca di malam Jumat. Biasa disunnahkan kita baca malam Jumat kan suratul Kahfi. Ada yang sebagian baca surat Yasin, ada yang isi bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tidak, bukan Kahfi, bukan Yasin, bukan salawat. Malah wirid dan zikir mereka malam Jumat, setiap malam Jumat melaknati Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan menganggap dua orang ini adalah orang munafik. Kira-kira masuk akal enggak? Kalau Sayyidina Abu Bakar orang munafik, kok bisa Rasulullah nikah sama anaknya Siti Aisyah? Kalau Sayyidina Umar orang munafik, bisa Rasulullah nikah dengan anaknya Sayyidina Umar Siti Hafsah? Masa Rasulullah mau berhubungan dengan silaturrahim atau berhubungan dalam rahim satu keluarga dengan orang munafik? Tidak mungkin. Kalau Rasul tidak tahu mereka orang munafik, pasti Allah akan beri tahu. Tapi karena mereka sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul, apalagi yang 4 khalifah, Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Malah disebarkan fitnah. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an tidak suka dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Siapa yang bilang begitu? Malah justru kalau kita kembali kepada anak dan cucu Sayyidina Ali bin Abi Talib, banyak selain Al-Hasan wal-Husain, ada yang dinamakan di antara anak dan cucu mereka, ada yang bernama Abu Bakar, ada yang bernama Umar, ada yang bernama Utsman. Malah yang dari wanita, ada yang bernama Khadijah, ada yang bernama Aisyah, ada yang bernama Hafsah dan yang lain-lain. Kalau mereka benar dibenci oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, masa dia mau kasih nama anaknya dan cucunya, memberikan nama orang-orang yang dibencinya? Oleh karena itu, Bapak Ibu kami dan kita semua bersama memiliki kewajiban membela sahabat Rasul, mencintai sahabat Rasul, mendalami sejarah sahabat Rasul, mempelajari banyak perjuangan sahabat Rasul agar tidak mudah tertipu. Inilah salah satu ciri yang kita masuki dan dalami. Banyak ciri-ciri nanti yang akan datang, di antaranya kebodohan kita terhadap agama akhirnya mudah terpecah, mudah tersesat tanpa kita sadar. Kita harap amal ibadah diterima, malah kita ditolak amal ibadah kita. Kenapa ditolak? Karena kita beribadah dengan cara yang tidak benar. Hati-hati. Inti dari kita sama-sama belajar untuk menuju kepada ibadah yang benar, amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidup kita di dunia Bapak Ibu hanya sebentar. Ad-dunya sa'a faj'alha ta'ah. Dunia itu hitungannya sangat cepat. Sangat cepat. Oleh karena itu, karena dunia ini sangat cepat, jadikan ini yang cepat ini menjadi taat kepada Allah. Begitu kita sudah habis waktu kita di dunia, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul
husnul khatimah.